Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran proyek kelima ini, mari kita terlebih dahulu bernyanyi. Semua berdiri dulu, anak diri kami. Belajar Pancasila 2, 3, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kenal berpikir. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kenal berpikir. Oke, bersatu. Nah, sebelum kita mulai, Ibu memaparkan tentang daur ulang sampah. Terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mengaksen terlebih dahulu baru kita mulai pelajaran kita tentang daur ulang sampah. Dengarkan namanya ya, Nak. Yang pertama, Aira Natasha. Angga. Anggun Sapitri. Anissa Salwa. Ari Wijaya. Arini Putri Perwatiwi. Arya Yuda Pratama. Bayu. Desi Safira. Dinda. Eci. Feni. Ilda. Wirja. Fitri Nabila. Rizka. Erianto. Ganja. Lela. Latifah. Lesa Lestari. Mahmud bin Naisila. Muransa. Octavia. Pandu. Raihan. Rasa. Ibu. Mana dia? Rindu. Chelsea. Sylvie. Rizkia. Sylvie Mawas. Mana dia? Sakila. Habib.
Berarti yang tidak hadir pada saat ini ada izin 2 orang, 3 orang. Hadir yang berjumlah 34 orang. Baiklah, sebelum Ibu memaparkan tentang proyek gaya hidup berkelanjutan yang berjudul mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, Ibu dulu bertanya, apakah anak kami kenal sampah? Kenal. Kalau kamu membuang sampah pada tempatnya. Nah, demikianlah pada saat ini Ibu akan menjelaskan tentang mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, yang pertama, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pengertian daripada sampah atau definisi daripada sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Itulah pengertian daripada sampah tersebut. Poin yang kedua, di sana kita lihat itu pengertian sampah organik dan sampah anorganik. Sampah ada 2 bagian. Yang pertama itu sampah organik dan juga sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah organik berasal dari sisa organisme hidup. Misalnya sisa sayuran dan buah-buahan yang dibuang. Contoh yang pertama, sisa makanan. Yaitu apa itu? Termasuk apa itu? Daun dan juga ranting. Kalau sisa makanan itu ada namanya sayuran, buah-buahan. Itulah yang tergolong di dalam bagian daripada bahan organik. Berarti gampang dia terurai. Nah, sedangkan sampah anorganik atom, baru besi, apalagi kaleng, aluminium. Itulah bagian daripada sampah dan anorganik. Jadi ini yang bisa kita lakukan di sini, bagian daripada sampah daur ulang sampah itu yang dapat terurai atau cepat terurai itu adalah sampah organik. Contoh sampah organik dan anorganik itu dapat kita perhatikan yang ada di gambar. Dijadikan sebagai pupuk kompos. Yang kedua, dapat dijadikan bahan kerajinan. Yang ketiga, dapat digunakan kembali atau recycle. Yang keempat, dapat diubah menjadi media tanam. Baru yang kelima adalah bahan biogas dan listrik. Nah, jadi inilah ada beberapa itu manfaat sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah anorganik itu misalnya bisa kita lihat berupa apa itu, bisa bagian daripada membuat apa, dari mana itu kita dapat hasil daripada bahan anorganik itu. Kerajinan tangan berupa apa? Misalnya yang sudah bisa dijadikan itu apa? Botol minum. Baru apa lagi? Itu yang bisa kita pakai. Rak sepatu. Rak sepatu apa lagi? Tas. Dan apa? Berupa hiasan-hiasan dan lain sebagainya. Itulah bahan daripada apa? Bahan daripada anorganik, tidak cepat dia terurai.
Tapi sedangkan bahan organik tadi adalah dia cepat terurai atau gampang terurai. Sama seperti kita sudah membuat sampah, daur ulang sampah, bagaimana langkah-langkah pertama, kedua, ketiga sampai akhirnya menjadi pupuk kompos. Itulah yang bisa kita lakukan bagian daripada apa? Daur ulang sampah menjadi pupuk kompos. Nah sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada anak didik kami untuk mempresentasikan ke depan mulai daripada daur ulang sampah sampai menjadi pupuk kompos. Ibu berikan 5 menit waktunya untuk mengerjakannya dan dipresentasikan di depan kelas. Ada berapa? Nah silakan dikerjakan tiap kelompok, nanti diberikan 5 menit langsung dikerjakan, baru dipaparkan ke depan kelas. Silakan nak dikerjakan. Buat kelompoknya, buat kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
Udah siap nak? Karena waktunya 5 menit. Cepat-cepat. Tinggal 2 menit lagi ya nak. Udah siap? Kelompok 1 udah siap? Kelompok 2? 1 menit lagi. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, waktunya udah pas 5 menit. Nah, silakan untuk mempresentasikan minat di depan kelas. Mari kita dengarkan hasil daripada diskusi kelompok 1. Kelompok 1 mari ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Mari kita dengarkan.
pagi teman-teman. Pagi. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1 mengenai buatlah perbedaan antara sampah organik dan anorganik. 2. Berikanlah tahap demi tahap dalam pendaur ulangan sampah menjadi pupuk kompos. Jawaban kelompok 1. Nomor 1. Perbedaan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik hewan, tanaman, maupun manusia. Dalam pengertian lain, sampah organik merupakan sampah yang dapat didaur ulang karena sampah organik mudah terurai. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari sisa kegiatan manusia yang bentuk dan sifatnya tidak dapat terurai. Jawaban nomor 2. Tahap 1. Jawaban nomor 2. Berikanlah tahap demi tahap dalam pendaur ulangan sampah menjadi pupuk kompos. Tahap 1. Menggali lubang atau dapat menggunakan wadah. Tahap 2. Mengumpulkan sampah berjenis organik. Tahap 3. Menabur sampah ke dalam lubang atau wadah. Tahap 4. Menambahkan cairan P4 yang sudah dikemas atau sudah ada campuran lainnya. Tahap 5. Menutup lubang atau wadah dengan terpal. Tahap 6. Menyiram sampah tersebut dan mengecek sampah tersebut sekali 1-2 minggu sekali sampai pada saatnya sampah menjadi pupuk kompos. Inilah hasil dari proyek daur ulang pupuk kompos tersebut. Tepuk tangan. Nah sekarang kelompok 2, silakan maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Faira, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang bertema pupuk kompos. 1. Buatlah perbedaan antara sampah organik dan anorganik. Perbedaan antara sampah anorganik dan sampah organik itu sebagai berikut. 1. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya sisa makanan, sisa sayuran, sisa buah-buahan, dan sebagainya. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup. Contohnya plastik, botol bekas, alat bekas, dan lain sebagainya. 2. Berikan tahap demi tahap dalam pendaur ulangan sampah menjadi kompos. 1. Menyediakan lokasi atau lubang mengumpulkan sampah organik. 3. Pencacahan sampah organik. 4. Memasukkan sampah organik. 5. Menyiram air P4 dan menutup rapat lubang. 6. Tunggu sampai 3 minggu. 7. Ada pupuk kompos. Dan inilah hasil dari kelompok kami. Inilah hasil dari kelompok kami. Tepuk tangan untuk Ya. sekarang kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Bambang Hasbi. Berdiri saya di sini, saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu buatlah perbedaan antara sampah organik dan anorganik. 2. Berikanlah tahap demi tahap dalam pendaur ulangan sampah menjadi pupuk kompos. Dan langsung saja saya jawab. Nomor 1. Sampah organik adalah sampah dari sisa kehidupan manusia yang dapat terurai. Contohnya adalah sisa makanan, sisa sayuran, dan daun-daun dan daun-daun kering. Sampah anorganik merupakan sampah yang sudah diurai dan dapat terurai tapi dalam jangka waktu yang lama. Contohnya adalah kaleng, plastik, atom, dan lain-lain. Nomor 2. Berikanlah tahap demi tahap dalam pendaur ulangan sampah menjadi pupuk kompos. Langkah pertama, buatlah lubang dengan ukuran 2x1 dengan kedalaman 50 cm. 2. Pisahkanlah sampah organik dengan sampah anorganik. 3. Buatlah cairan E4 dengan takaran 300 ml E4.
lalu dicampur dengan air sebanyak 5 liter. Lalu 3 gram gula merah dicampur dengan air sebanyak 5 liter. Lalu didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Langkah keempat, masukkanlah sampah organik dengan susunan jerami, kotoran hewan, lalu disiram dengan cairan E4 tadi. Lalu disusul dengan daun, lalu kotoran hewan, dan begitu sampai seterusnya. Langkah keenam, tutup dengan terpal hingga rapat. Dengan catatan, lakukan pengadukan tidak seminggu sekali. Inilah hasil dari proyek kami selama ini. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Buatlah perbedaan antara sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang sifatnya lebih sulit diurai seperti sampah plastik, kaleng, besi, aluminium, botol, dan lain-lain. Sedangkan sampah organik adalah sampah yang kering dan sedikit mengandung air seperti kayu, jerami, daun kering, sayuran, kotoran hewan, buah-buahan, dan sisa makanan. Berikanlah tahap demi tahap dalam pendaur ulangan sampah menjadi pupuk kompos. Tahap pertama, di sini kita diperintahkan untuk membuat lubang sebagai wadah untuk sampah organik menjadi pupuk kompos. Tahap kedua, mengumpulkan sampah-sampah organik yang ada di sekolah. Yang ketiga, masukkan sampah organik ke dalam lubang dan dicampur dengan EM4 yang sudah dicampur dengan gula merah dan air. Yang keempat, lakukan pengadukan sampah organik 1 kali dalam seminggu. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah hasil presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang jelasnya daur ulang sampah menjadi pupuk kompos. Di sana tadi Ibu telah menjelaskan apa itu bagian daripada manfaat-manfaatnya itu adalah 4. Yang pertama dapat dijadikan sebagai pupuk kompos. Yang kedua dapat dijadikan bahan kerajinan. Yang ketiga dapat digunakan kembali. Yang keempat dapat diubah menjadi media tanam. Yang kelima bahan biogas dan listrik. Itulah hasil daripada manfaat daripada bagian daripada daur ulang sampah menjadi pupuk kompos. Nah, menjadi kesimpulannya, jadi sampah organik akan diproses melalui pengomposan dan dapat digunakan menjadi kompos bagi tanaman. Sampah anorganik ekonomis dapat dikumpulkan dan dijual kembali ke bandar. Sampah anorganik non-ekonomis akan dibakar menggunakan incinerator yang kemudian abu sisa pembakaran dapat dijadikan menjadi kompos kembali. Demikianlah bagian daripada proyek kelima daur ulang sampah menjadi pupuk kompos. Terima kasih. Selamat pagi.